Kehidupan Kristen bukan sekadar percaya pada Kristus, tetapi juga mengalami perubahan hidup yang nyata. Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 mengajak kita melihat identiti baru kita sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus. Oleh itu, cara kita berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain harus mencerminkan kehidupan surgawi. Kita dipanggil untuk meninggalkan sifat duniawi, mengenakan manusia baru, dan hidup dalam kasih kesatuan serta syukur. Melalui firman Tuhan, persekutuan gereja, dan pujian kepada Allah, kehidupan rohani kita dipelihara setiap hari. Marilah kita bersama merenungkan bagaimana ajaran ini dapat membentuk kehidupan kita supaya semakin menyerupai Kristus. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, pelajaran sekolah sahabat dewasa, dan topik kajian kita untuk pelajaran yang ke-11 ini ialah hidup bersama Kristus. Kita mulakan dengan membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 14 yang berbunyi, paling utama amalkanlah kasih, ikatan, dan penyatu yang sempurna. Pembaptisan melambangkan kematian kepada kehidupan lama yang penuh dosa dan kebangkitan kepada kehidupan baru dalam Kristus. Apabila keluar dari air, orang percaya meninggalkan cara hidup dan pemikiran lama mereka, dan mereka dipanggil untuk hidup dan berpikir secara berbeza. Meninggalkan pemikiran duniawi dan mengembangkan pemikiran surgawi yang dipimpin oleh Kristus dalam kehidupan harian. Topik pertama dalam kajian kita kali ini ialah pemikiran surgawi. Dari Kolose 3 ayat 2 kita baca, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bermula dengan hakikat bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus melalui pembaptisan, Paulus mengajak kita menjejak langkah Yesus ke tempat yang telah dia tuju selepas kebangkitannya, yaitu di takhta Tuhan. Secara fisikal, kita hanya akan menyertainya pada kedatangan kedua, tetapi hari ini pandangan dan hati kita harus tetap tertuju kepada perkara-perkara surgawi. Kita telah mati dalam hidup kita kini tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. Kehidupan yang dianugerahkan ketika menerimanya. Kehidupan ini perlu dipelihara setiap hari dengan mata yang sentiasa tertumpu kepada Kristus, kepada Yesus. Mencari perkara yang di atas dan membiarkan Dia menjadi pusat segala langkah kita. Topik seterusnya ialah akhiri keduniawian. Dari Kolose 3 ayat 5 kita baca, Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena kita telah bangkit bersama Kristus dan menaruh hati kepada perkara-perkara surgawi, kita dipanggil untuk menyingkirkan segala yang menghalang perjalanan rohani kita, yaitu sifat duniawi. Paulus menegaskan asas-asas pemikiran duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, kejahatan, dan keserakahan yang bagaikan penyembahan berhala. Manusia tetap dikelilingi nafsu yang sama sejak zaman dahulu, yang menyalahi kehendak Tuhan. Oleh itu, kita mesti mematikan kebiasaan lama ini, meninggalkannya dari pemikiran dan tindakan karena ia membawa murka Allah. Singkirkan duniawi sebelum duniawi itu menjerumuskan dan merosakkan hidup rohani kita. Kita teruskan dengan topik diperbaharui dalam pengetahuan. Dalam Kolose 3 ayat 10 kita baca, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran Khaliknya.
Saudara, dalam gaya peribahasa yang penuh hikmah, Paulus menambah kepada 5 rukun pemikiran duniawi, 5 tindakan yang mesti dielakkan. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, dan diakhiri dengan tindakan keenam yang paling berat. Jangan lagi kamu saling mendustai. Dia mengingatkan bahwa kita telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, membuang pakaian kotor lama apabila membenarkan Kristus menghapuskan dosa-dosa kita. Setelah itu kita mengenakan pakaian yang indah, kehidupan baru yang terus diperbaharui. Melalui pekerjaan Roh Kudus dan pembelajaran firman Tuhan, halangan yang memisahkan kita akan lenyap, membolehkan kita bertumbuh dalam kekudusan dan kesatuan setiap hari. Saudara, seterusnya topik yang kita kaji ialah perwatakan kehidupan baru. Di dalam Kolose 3 ayat 14 kita baca, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang kudus dan dikasihi. Suatu anugerah yang membawa manfaat besar dan tanggung jawab yang sama besarnya seperti yang diingatkan Petrus. Bagaimana seorang umat pilihan bertindak dengan belas kasihan yang lembut, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, saling bersabar sesama sendiri, dan mengampuni diri sendiri. Semua dibalut dalam ikatan kesempurnaan, yaitu kasih. Dengan sikap ini, kita menjadi berkat bukan sahaja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Tanggung jawab kita ialah menjadikan tingkah laku kita memuliakan Tuhan sambil menginspirasi dan mendorong sesama untuk percaya dan mengikuti jejak Yesus. Kita tiba di topik kajian yang terakhir, yaitu dengan topik menjalani kehidupan baru. Dari Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Ayat yang kita baca ini sebagiannya mengajar kita bagaimana memelihara sifat surgawi dalam hidup yang tidak dapat dilakukan bersendirian tetapi memerlukan persekutuan anggota gereja. Kita dipanggil untuk membiarkan kedamaian Tuhan memerintah hati, kekal sebulat suara sebagai satu tubuh, bersyukur, mempelajari Alkitab secara mendalam, dan saling mengajar apa yang dipelajari. Kita juga dianjurkan untuk menyanyi lagu-lagu mazmur, him, dan lagu-lagu rohani, serta melakukan segala-galanya dalam nama Yesus Kristus. Menyanyi menjadi senjata melawan putus asa, membuka hati kepada sinar hadirat penyelamat, membawa kesehatan rohani, dan menyalurkan berkat-Nya kepada kita dan orang di sekeliling. Saudara, berikut adalah 3 poin utama sebagai kesimpulan terhadap apa yang sudah kita bincang di sini. Pertama, fokus pada perkara surgawi. Orang percaya yang dibangkitkan bersama Kristus harus menetapkan pikiran dan tujuan hidup kepada perkara di atas, sambil memelihara kehidupan rohani setiap hari dengan memandang kepada Yesus. Yang kedua, menanggalkan kehidupan lama. Orang Kristen perlu mematikan sifat duniawi seperti hawa nafsu, keserakahan, kemarahan, dan dusta, lalu mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, hidup dalam karakter Kristus. Kehidupan baru dinyatakan melalui kasih, kerendahan hati, pengampunan, kesatuan gereja, firman Tuhan, pujian, dan hidup yang dilakukan dalam nama Yesus Kristus.
Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini, atau hantar ke nomor yang tertera, dan juga beritahu kami dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton video yang dicadangkan di sini. Terima kasih karena menonton, dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.